Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsanti Anggraeni, NPM 101215997 dari kelas E5 Manajemen akan memaparkan materi pendidikan agama Islam, yaitu Tariful Rasul, pengertian Rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan agama Islam. Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan oleh umat Islam. Rasul diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Karena Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah untuk syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan hal itu dan mempraktekkannya, maka setiap Rasul harus menjadi nabi. Tapi tidak setiap nabi adalah utusan. Dengan demikian, jumlah nabi adalah jauh lebih banyak daripada jumlah Rasul. Menurut Islam, jumlah Rasul hukum berjumlah 312 Rasul. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu yang pertama, hamiru risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67, yang artinya, Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kedua, qudwatu fit tabiqi risalah, menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Namun ingat, tidak semua orang yang membawa risalah dan menjadi qudwah dapat disebut atau diakui sebagai rasul. Karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki asifatu asasiyah, sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Sifat-sifat tersebut adalah, yang pertama ada sifat sidik, jujur, amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap rasul yang mengemban atau membawa risalah Allah Ta'ala. Kedua, memiliki al-muzizat atau muksizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contoh adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 1-2, yang artinya, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Ketiga, adanya al-bisyarat, berita-berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul ada kalanya telah diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah As-Saff ayat 6, yang berarti, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Keempat, adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kelima, adanya as-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan umat manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekian pemaparan materi mengenai Tariful Rasul yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.